Oke, selamat datang semuanya. Nama saya Ivan Kristianto Santoso, NIM 2118116. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang coding fungsi CRUD dan report saya pada sistem informasi supply chain management manufacturing pabrik rokok. Kita masuk ke kodenya. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah membuat model dengan cara di terminal ini kita akan mengetikkan php artisan make model. Kita masuk ke yang akan kita bahas pada video kali ini adalah CRUD pada data gudang bahan. Identifikasi gudang bahan ini. Oke, setelah kita membuat modelnya, kita perlu mendefinisikan nama tabel yang akan digunakan pada model ini. Kita beri nama gudang bahan ini. Lalu setelah itu kita akan mendefinisikan primary key pada model ini dengan nama ID. Lalu mendefinisikan kolom-kolom yang dapat diisi pada model gudang bahan. Ada ID bahan. ID bahan ini merupakan kolom yang diambil atau foreign key dari bahan baku, lalu jumlah bahan. Lalu kita akan mendefinisikan function yang relasi dari gudang bahan dengan bahan baku dengan method belongs to, yang artinya dia mengambil data dari bahan baku tadi. Dan juga di bahan baku kita akan tambahkan metode relasi dengan gudang bahan dengan menggunakan metode asMany, yang artinya dia memberikan ID-nya kepada bahan baku tadi, gudang bahan tadi. Setelah kita selesai dengan model, kita akan lanjut ke controller. Sini gudang bahan controller. Yang pertama, kita akan mendefinisikan model dari gudang bahan. Lalu karena kita menggunakan relasi dengan model bahan baku, kita juga perlu use app model gudang bahan baku tadi. Lalu terdapat function index yang jalannya digunakan dengan untuk menampilkan data gudang bahan dari database ke tampilan seperti ini. Ini adalah fungsi dari index. Jalannya terdapat dolar gudang bahan sama dengan gudang bahan with r bahan page night 5 bagi net 5 digunakan untuk mengambil data gudang bahan dengan relasi r bahan. Ini adalah nama fungsinya tadi yang telah kita buat, dan membatasi 5 data per halaman. Ini 5 bagi net 5. Ketika kita ubah jadi 10, maka dia akan membatasi 10 data per halaman. Lalu dia akan mengembalikan halaman gudang bahan dengan indeks. Terdapat tab view digunakan untuk function add view digunakan untuk mengambil data pada semua halaman gudang bahan. Dolar bahan ini digunakan untuk mengambil semua data bahan baku. Lalu terdapat public function store yang digunakan untuk menyimpan data yang diinput oleh pengguna ke dalam variabel dolar data. Jadi variabel dolar data ini merupakan array yang di dalamnya terdapat data ID bahan yang merupakan data relasi dengan bahan baku, lalu jumlah bahan, lalu terdapat update add dan create add. Update add ini digunakan untuk menyimpan kapan data tersebut diubah, lalu create add digunakan untuk menyimpan kapan data tersebut dibuat. Lalu kita terdapat public function edit yang digunakan untuk mengedit data. Di dalamnya terdapat dolar bahan dan baku all digunakan untuk mengambil semua data bahan baku. Lalu gudang bahan find for all digunakan untuk mengambil data gudang bahan berdasarkan ID yang diberikan. Lalu return view gudang bahan.edit adalah tampilannya. Lalu kita akan masuk ke function update yang digunakan untuk setelah data tersebut diedit, dia akan terupdate pada tampilan indeks ini. Lalu di dalamnya terdapat dolar gudang bahan sama dengan gudang bahan find for all digunakan untuk mengambil data gudang bahan berdasarkan ID yang diberikan. Lalu terdapat code ini yang digunakan untuk mengisi atribut-atribut gudang bahan dengan data yang diinput oleh pengguna. Lalu dia akan mereturn redirect dengan root gudang bahan. Ini ya, rootnya ini gudang bahan yang akan mengembalikan tampilan dari gudang bahan ini. Lalu public function distro digunakan untuk
menghapus data yang di dalamnya terdapat gudang bahan, find for all, sama seperti code sebelumnya, function sebelumnya. Dia mengambil data gudang bahan berdasarkan ID yang diberikan. Lalu terdapat gudang bahan delete digunakan untuk menghapus data gudang bahan. Lalu dia akan return redirect $/gudang bahan. Ini rootnya, nama rootnya. Setelah kita ke controller, kita akan ke view-nya. View gudang bahan. Pertama kita akan ke view index. Di sini dia extend layout the dashboard, yang artinya dia mengextend layout dashboard untuk mengatur tampilan halaman. Jadi tampilan pada halaman ini itu hanya diatur pada function data, pada menu view data gudang bahan baku. Yang lainnya ini, selain dari ini, dia diatur pada layout. Lalu ini adalah section content yang digunakan untuk mengisi halaman tadi yang telah saya blok ini. Yang terdapat satu kelas display digunakan untuk menampilkan tulisan data gudang bahan baku ini, tulisan ini. Lalu terdapat button yang href dengan root gudang bahan /create, tampilan create, nanti kita akan bahas. Yang untuk menampilkan tombol tambah. Lalu terdapat tombol gudang bahan PDF, rootnya href dari root gudang bahan PDF, nama rootnya. Untuk menampilkan tombol cetak yang digunakan untuk mencetak data bahan baku. Nanti kita bahas fungsi cetaknya. Ini div class tabel responsif digunakan untuk membuat tabel untuk menampilkan data yang di dalamnya. Kita bahas dari TR-nya saja. Ini merupakan nama-nama kolom yang akan nantinya dapat diisi. Lalu tbody ini adalah isi dari datanya. Pada code ini for each $gudang bahan as $item digunakan iterasi untuk setiap data pada gudang bahan yang ada. Lalu TR ini digunakan untuk baris data, menampilkan baris data. Item ID digunakan untuk menampilkan ID gudang bahan. Item R bahan, nama bahan, menampilkan nama bahan dengan akses relasi R bahan, nama fungsinya itu R bahan. Lalu $item jumlah bahan digunakan untuk menampilkan jumlah bahan. Lalu terdapat tombol lagi untuk mengedit data dan tombol untuk menghapus data. Kita masuk ke halaman create. Di sini sama mengextend dari layout.dashboard. Lalu terdapat heading 3 digunakan untuk menampilkan tulisan silakan input data gudang bahan seperti ini. Kita akan pencet tombolnya ini, silakan input data gudang bahan. Lalu terdapat form action, ini untuk formnya. Pertama, label ini digunakan untuk menampilkan data ID bahan. Lalu for each digunakan untuk melakukan iterasi untuk setiap data bahan. Jadi ini ya, kita bisa milih karena ada code for each, yaitu terdapat label dan input untuk memasukkan jumlah bahan, dan juga terdapat tombol simpan. Oke, kita coba untuk menambahkan datanya. Kita simpan. Ya, sudah muncul ya. Untuk ID, kenapa dia lompat 138? Karena jenis ID-nya dia tidak terulang kembali ID yang telah kita hapus. Jadinya tidak ada yang namanya data yang sama. Lalu kita ke halaman edit. Ada ini sama, extend dari layout to dashboard. Lalu dapat tulisan heading 4 edit data barang. Kita akan coba ke tampilannya saja ya. Ini edit data gudang bahan. Lalu terdapat form untuk mengedit data. Add CSRF digunakan untuk menambahkan token CSRF untuk keamanan. Method put menambahkan method put untuk update data. Lalu terdapat form untuk mengedit data. Di dalamnya terdapat label dan input untuk memilih nama bahan. Jadi kita dapat memilih nama bahannya. Lalu kita terdapat, dan untuk memilih bahan tersebut kita sama ada method for each. Lalu di bawahnya terdapat label untuk
menambahkan jumlah stok bahan. Kita akan coba simpan. Baik, datanya telah berhasil terupdate dari 100 ke 110. Lalu kita akan coba fungsi delete. Terdapat konfirmasi apakah Anda yakin untuk menghapus data, karena jika tidak ada konfirmasi, data tersebut akan terhapus tanpa bisa dikembalikan lagi. Kita akan klik OK. Ya, datanya sudah berhasil terhapus di sini. Lalu sebelum kita tadi mencoba itu, terdapat yang namanya root yang digunakan untuk mengatur tampilannya. Jadi kita tidak perlu ahref lalu menyebutkan nama filenya, kita cukup menyebutkan nama dari root dari setiap tampilan yang ada. Ini digunakan root untuk CRUD gudang bahan. Di dalamnya terdapat pertama mengatur root untuk menampilkan halaman indeks gudang bahan baku. Mengatur root get gudang bahan .create digunakan untuk menampilkan halaman create gudang bahan baku. Lalu root gudang bahan digunakan untuk menyimpan data gudang bahan baku yang baru. Lalu root gudang bahan baku /edit _id digunakan untuk menampilkan halaman edit gudang bahan baku berdasarkan ID yang kita pilih. Lalu gudang bahan update ID digunakan untuk mengatur root untuk mengupdate data gudang bahan baku berdasarkan ID. Lalu root delete ID mengatur root untuk menghapus data gudang bahan baku berdasarkan ID. Setelah itu kita masih terdapat sebuah fungsi lagi, yaitu fungsi cetak yang digunakan untuk mengekspor data pada tabel ini dalam bentuk file PDF. Pertama-tama kita tidak perlu untuk membuat modelnya, kita cukup membuat controllernya dengan nama export controller yang digunakan untuk mengatur semua ekspor data ini, barang, bahan baku, dan seterusnya. Pertama-tama kita perlu menggunakan model dari setiap menu data yang ada, barang sampai outlet. Lalu kita akan masuk ke menu gudang bahan ini. Public function gudang bahan PDF digunakan untuk menghasilkan file PDF laporan gudang bahan yang dalam terdapat dolar gudang bahan sama dengan gudang bahan all digunakan untuk mengambil semua data gudang bahan dari database. Lalu $PDF sama dengan PDF digunakan untuk menghasilkan file PDF dengan menggunakan view PDF.gudang bahan dan data gudang bahan. Lalu return $PDF digunakan untuk mendownload file PDF dengan nama report gudang bahan.pdf. Untuk mengatur tampilan PDF yang akan kita cetak, kita mengaturnya pada file gudang bahan pada folder PDF. Kita akan lihat ini seperti HTML pada umumnya, doctype. Lalu terdapat CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan reportnya agar terlihat rapi. Lalu ini adalah bagian bodinya, terdapat judul dari report yang nanti akan kita cetak. Lalu pada bagian tabel terdapat judul dari tabelnya, yaitu ID, nama bahan, dan jumlah bahan. Untuk mengambil data dari halaman database atau dari model, kita perlu menggunakan code for each gudang bahan $item, sama seperti kita menampilkan indeks tadi. Oke, kita akan coba untuk mencetak datanya. Oke, data sudah berhasil kita download, lalu kita akan buka. Ya, data yang ada pada report ini adalah data yang ada pada ini, indeksnya. Jadi akan sama. Oke, sekian dari video saya tentang penjelasan sistem informasi supply chain management 2, manufacturing tentang pabrik rokok. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Selamat malam, saya Evan Kristianto Santoso.